Kalian percaya gak sama yang namanya pocong? Sosok hantu atau makhluk gaib yang bisa dibilang udah terkenal banget di mana-mana. Jadi di sini bakalan gue bahas beberapa fakta dan info-info mengenai pocong. Langsung aja, jadi pocong itu merupakan perwujudan makhluk halus, bukan orang yang sudah meninggal. Jadi pocong itu bukan merupakan wujud orang, tapi pocong itu merupakan wujud makhluk halus. Ya, lu sendiri udah ngerti kan kalau orang yang sudah meninggal pasti punya alamnya sendiri, yang udah mungkin bisa dibilang jadi roh atau jadi arwah gitu. Mereka punya alamnya sendiri, cuman ya ini sesuai kepercayaan lu masing-masing. Jadi pocong itu udah jelas bukan mereka yang udah meninggal. Ya tapi banyak juga rumor yang beredar, yang katanya harus dilepas ikatannya lah, atau karena mati penasaran masih punya urusan lah, dan masih banyak lagi lah. Nah jadi pocong itu merupakan perwujudan makhluk halus atau jin atau apapun lah kalian nyebutnya. Nah jadi kalau lo ketemu mereka ya udah nggak perlu disapa karena mereka itu bukan orang yang udah meninggal. Yang kedua, pocong itu adalah tipe setan yang bisa dibilang 1 versus 1. Jadi pocong ini lebih hobi menampakkan dirinya tuh ke orang yang lagi sendirian, bukan ke orang-orang yang bisa dibilang lagi kumpul rame-rame. Nah jadi kalau lu lagi sendirian, lu perlu lebih menjaga diri lu sendiri, dan si pocong ini tuh bakalan kabur kalau lu tuh lagi rame-rame. Nah hal ini yang jadi sifat positif dari pocong, yaitu bisa dibilang fair play. Jadi gak main keroyokan gitu, 1 lawan 1. 1 lawan 1 berani, dirusuar, kabur lah, masa enggak? Yang ketiga itu baunya busuk dan suka meniup lu tuh dari belakang, dan kadang juga ngeludah. Jadi ada beberapa pengakuan dari orang yang udah bertemu pocong, dan katanya emang baunya tuh busuk banget. Dalam jarak beberapa meter, baunya tuh lebih cenderung ke bau perminyakan atau bau minyak-minyak gitu. Mungkin menyan atau semacam yang kayak gituan. Nah tapi kalau udah deket banget, baunya tuh katanya bau bangke banget. Dan kalau lu nggak nyadarin dari baunya, dia bakalan ngeniup lu tuh dari belakang, dengan napas yang gak beda jauh pas lu tuh baru bangun pagi. Dan juga pocong tuh suka banget nyari perhatian dengan ngeludah, yang bisa dibilang apa ya, kebanyakan orang tuh ngiranya tuh mungkin dipipisin cicak atau dipipisin serangga, padahal itu tuh pocong loh. Dan yang keempat adalah suka di tempat-tempat bekas kejadian naas, entah itu bekas tempat kejadian pembunuhan atau nggak bunuh diri ataupun kecelakaan. Nah pocong tuh hobinya tuh hangout di sana. Ya kecuali kalau lu emang mau nongkrong asik bareng dia, ya lu tinggal pergi ke tempat-tempat kejadian itu aja. Cuman ya buat apalah lu main ke tempat gituan? Negeri kita tuh masih luas bro. Ya masih banyak lah tempat yang bisa dibilang indah banget, dan juga nentramin hati gitu, bikin hati adem, bikin tenang gitu, masih banyak bro. Ngapain harus ke tempat-tempat gituan lah? Orang pengen yang tenang, pengen yang adem, pengen yang indah, lu malah pengen yang serem sama uji nyali. Oke, yang kelima itu sering menjadi sosok penjaga tempat atau bisa dibilang penglaris usaha. Ya ini sih menurut beberapa kepercayaan doang ya. Buat lu yang bisa dibilang sering nanyain kenapa suatu tempat makan tuh bisa larisnya tuh gak wajar banget, padahal makanannya juga bener-bener gak enak banget gitu. Ya kalau lu orangnya yang bisa dibilang cuma nanya dan gak pernah ngerasain, gak pernah beli, bisa dibilang lu itu orang yang beruntung, karena lu itu adalah salah satu orang yang gak termakan di jampeannya si pocong. Ya karena memang ada beberapa penjual makanan yang menggunakan pocong sebagai penglarisnya. Nah katanya hal yang dilakuin pocong untuk ngebuat makanan jadi laris itu, mereka itu bakalan ngeludahin makanannya. Jadi si pocong ini tuh bakalan ngeludahin makanan agar jadi laris manis banget. Jadi tahu sendiri kan kenapa rasanya tuh gak enak, tapi laris banget. Itu karena diludahin pocong katanya. Nah selain itu, pocong juga digunain di beberapa tempat sebagai penjaga, atau enggak tempat di daerah terlarang wisata gitu, yang sering digunain untuk hal-hal mesum. Nah jadi kalau ada yang mau berbuat aneh-aneh, nah siap-siap tuh disambut sama penjaganya. Makanya jangan bandel berbuat gituan kok di tempat-tempat kayak gitu. Kan masih bisa di tempat lain, di tengah lapang bola gitu contohnya, biar kalau udah hamil terus ngelahirin anak gitu kan, jadi kan anaknya jadi pemain basket. Oke, yang keenam itu identik dengan tempat sunyi atau lembab, dan juga dengan pohon-pohon yang lebat, terutama pohon pisang. Apa pocong itu termasuk setan introvert? Mungkin, tapi ya buat apa juga lo ngejudge dia? Emang lu pengen berencana untuk ngejalin hubungan jangka panjang? Ya enggak kan. Jadi ya emang tempat-tempat kayak gituan yang disukain sama pocong. Sunyi, lembab, kadang juga sungai yang kotor, tanaman yang lebat, pokoknya identiknya tuh dengan pohon pisang lah. Ya nggak ada asiknya kan lu main ke tempat-tempat gituan. Udahlah, biarin dia tuh sendirian. Jangan suka biasain nongkrong di tempat gituan lah, jangan ngeganggu dia. Dia tuh lagi sendirian, dia tuh lagi bener-bener butuh me time banget. Giliran dia lagi santai, nikmatin waktu sendirian, lu malah sama gerombolan lu tiba-tiba dateng ngebuat tempatnya jadi berisik. Gimana dia nggak marah? Akhirnya ya salah satu dari kalian ketempelan. Kayaknya jangan bandel. Oke, lanjut yang ketujuh.
Ini bisa dibilang agak serem ya, yaitu hobinya tuh ngetuk pintu rumah dengan kepalanya. Nah, dari beberapa pengakuan, mereka bilang bahwa pintu rumah atau pintu kamar yang biasanya tuh diketuk di atas jam 1 atau jam 2 malam dengan suara yang keras banget. Katanya diketuk itu bukan sama tangan. Ya pakai apa lagi? Ya pakai kepala pocong lah. Ya tahu sendiri kan kalau tangan, kaki pocong itu terbungkus rapat di balutan kain kafan. Jadi kalau malam-malam jam 1, jam 2, kalau ada yang ngetuk pintu rumah lu, habis itu kenceng banget, ya bisa jadi dia pengen main sama lu. Lanjut yang ke-8 itu, jangan pernah menatap matanya. Nah, dari informasi yang beredar di masyarakat, menatap mata pocong apalagi di dalam jarak dekat itu bisa berakibat fatal banget. Katanya mata pocong itu efeknya tuh bisa membekukan badan lu. Bukan beku dingin es batu kulkas, bukan, tapi ngebuat lu tuh jadi kaku dan susah bergerak. Ya entah itu karena kemampuan mistisnya, entah karena emang kemampuannya, atau kalau pengen hal logis, bisa jadi juga itu tuh gara-gara reaksi psikologis. Jadi kalau lo ketemu, jangan pernah natap matanya. Ntar pas kalian berdua natap, tahu-tahu baper, malah salting. Saya. Oke, lanjut nomor 9. Apa lo mikir pocong itu cuma bisa lompat-lompat? Jangan salah lo ya, pocong itu nggak cuma bisa lompat-lompat. Kebayang nggak kalau lo lagi dikejar pocong dan lo tuh ngeliat dia tuh ketinggalan jauh gara-gara dia tuh cuma bisa lompat. Nah tapi pas lu lihat ke belakang lagi, ternyata udah ketinggalan jauh si pocong itu karena lari lu cepet dan si pocong cuma bisa lompat-lompat. Dan tiba-tiba pas lu lihat ke depan, ayo lo mau kemana? Jadi apa pocong itu punya kemampuan pindah tempat? Menurut kalian? Dan yang terakhir itu lu nggak usah sok berani dengan berbekal doa terus pengen ngadepin dia, atau bisa dibilang apa ya, nantangin dia gitu. Emang lu yakin kalau itu tuh pocong? Oke lah gitu, kalau lu percaya bahwa pocong itu salah satu bentuk setan atau jin, kemudian lu tuh udah siap gitu dengan berbekal doa dan senjata-senjata, dan tiba-tiba lu malah ngeliat betulan gitu. Jangan coba-coba nantang dia dan nyerang dia dengan berbekal doa doang. Ya kalau hal itu bukan pocong gitu kan, dan yang ketemu malah begal coba, atau orang yang niatnya tuh berbuat jahat gitu. Nah itu bakal gimana loh? Lu yang awalnya niat cuman pengen nantangin pocong, malah ketemunya begal. Ntar lu malah adu mekanik sama begal, abis itu ngelawan, salah satunya malah begal yang kalah, dan akhirnya malah lu yang dipenjara. Udahlah, jauhin hal-hal yang bisa ngebuat diri lu tuh dalam bahaya. Jangan coba-coba nantang, jangan coba-coba ngelawan. Ya hal yang paling bagus itu ya mending kabur aja, karena ya mau pocong kayak mau begal kayak, ya salah satu hal yang paling penting itu kabur. Apalagi kalau lu sendirian, ya mending kabur aja. Ya lebih ngeri begal lah daripada pocong. Nah tadi kan 10 fakta-fakta mengenai pocong kan. Sekarang gue ada 5 tanda lu bakalan dikunjungi sama pocong. Atau lebih simpelnya 5 tanda kehadiran pocong lah. Oke langsung aja, jadi yang pertama itu anjay menggonggong. Nah konon anjay ini dipercaya dapat ngelihat makhluk gaib, yaitu pocong. Nah ketika si pocong ini lewat atau nggak menghampiri si anjay, maka tiba-tiba anjay ini tuh bakalan ngegonggong karena ngelihat hal aneh gitu. Nah bagi lu yang punya peliharaan anjay, ya hati-hatilah kalau tiba-tiba malam gitu kan, anjaynya tuh tiba-tiba menggonggong. Alih-alih lu ngira bahwa itu tuh maling, malah si poci yang datang. Oke, yang kedua itu munculnya bau-bau gak sedap. Jika lu tiba-tiba ngecium wangian, kayak bau busuk, bau amis, bau apek yang datang tiba-tiba, nah hati-hati ya, wajib waspada lah. Konon katanya pocong itu bakalan datang untuk menghampiri lu. Jadi kalau lu tiba-tiba mencium hal itu, mending lu cari tempat rame dah. Lu bawa war aja, lu bawa geng gitu rame-rame, karena dia itu tipe yang solo. Oke lanjut, nomor 3 itu benda di sekitar tiba-tiba bergerak. Nah kedatangan pocong juga disertai dengan benda yang secara misterius bergerak. Tanda-tandanya yaitu kayak apa ya, benda-benda yang bergeraknya tuh tanpa disentuh. Biasanya sih benda-benda yang di dinding, kayak contoh kayak foto, kalender, jam dinding, dan kadang-kadang benda dari kaca juga dapat ikut bergerak. Kalau pocong tersebut katanya menampakkan dirinya dengan kekuatan yang besar banget. Jadi ya hati-hati aja ya. Alih-alih lu mikir gempa, malah pocong. Dan yang keempat adalah timbul perasaan aneh. Tanda yang paling sering muncul adalah timbulnya perasaan yang sangat aneh sebelum melihat penampakan pocong. Ya hal ini sangat mungkin banget, karena pocong itu bisa nyerap energi positif yang ada di sekitar kita.
Jadi suhu di sekitar kita tiba-tiba jadi dingin, kaki kita tiba-tiba jadi bergemetar gitu, tiba-tiba bulu kuduk merinding. Nah, itu adalah gejala mistik yang sangat sering banget dialami seseorang saat akan melihat penampakan pocong. Nah, selain itu, gejala aneh lainnya itu bakalan kerasa pada penglihatan kita, terutama pas lu lagi sendirian di ruangan, lu lagi sendirian di kamar. Nah, walaupun lu lagi sendirian, lu tuh bakalan ngerasain adanya sosok yang ngawasin lu. Ya, hal tersebut bakal bikin jantung kita tuh bakalan berdetak lebih cepat banget gitu kan. Dan juga darah tuh bakalan ngalir lebih cepat, yang bikin suhu tubuh orang itu bakalan ngalamin peningkatan. Dan yang terakhir adalah adanya suara-suara aneh. Jadi kemunculan pocong tuh bakalan ngebikin telinga kalian itu menjadi lebih peka terhadap suara, sehingga bakalan terdengar suara-suara aneh. Nah, untuk suara-suaranya sendiri ada banyak. Contohnya tuh suara orang ketawa, suara nangis, atau suara orang yang lagi jalan itu kedengaran jelas banget. Juga bisa suara ketukan pintu atau juga bisa suara ketukan pintu atau ketukan dinding. Jadi ya kalau lu tiba-tiba ngedenger suara-suara aneh gitu kan, ya hati-hati aja cuy. Well, udah lah ya segitu aja. Nah, jadi gimana? Udah kenal pocong lebih banyak kan dari sini? Jadi ya gini aja lah, biarin pocong itu sendiri, gak usah diganggu-ganggu. Jangan bikin dia marah, atau jangan bikin dia tuh PHP. Lu udah nyoba-coba manggil dia ya kan, tapi giliran dideketin lu malah kabur. Dasar tukang PHP. Giliran awalnya gitu kan, mana sini, mana pocong, mana, gak ada yang namanya pocong. Giliran yang aslinya muncul, malah kabur kan. Udahlah, kasih dia waktu, udah capek dia tuh. Udah biarin aja dia tuh nikmatin me time-nya dia. Dia tuh pengen santai, pengen chill, pengen nikmatin waktu sendiri. Lah ini, pocong lagi santai segala macem malah ditantang. Kapan istirahatnya coba? Nah, tapi untuk kalian sendiri gimana nih? Kalian percaya gak sama pocong itu? Atau mungkin ada dari kalian yang udah pernah ngeliat sosok aslinya? Kasih pengalamannya dong di komen. Dan untuk gua sendiri sih ya percaya-percaya aja. Ya gue seperti biasa sih, gue percaya-percaya aja, tapi di satu sisi juga gue gak peduli. Ya kalau lu emang ada segala macam ya udah gitu, asal jangan ganggu gue. Oh ya, satu hal terakhir. Selamat mimpiin pocong ya.